Pohon cabenya deloklah lek dua di koyo ngono kuwi Mbak Bu Besti jan tidak mengkakat sekali. Wei, 老板有好 OK 很好很好 Ada paketan dari Mbak Dian. Ini buat anak perempuannya besok kalau udah menikah. Apa ini? Ya apa kan gulek-gulek bareng. Allahu Akbar, kayak ngene tiga balik. Angel sekali. Jane gelem dimasak apa tidak toh? Kok tidak mau metu iki? Bismillah. Nah. Yang ini dilebokkan lagi. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya mau masak untuk susu ya Mbak Bu Besti. Sekarang jam 9 pagi. Ini tadi susu sudah saya kasih minum susu. Terus sekarang waktunya makan sayur biar yin yang-nya itu cukup. Yin yang itu kayak semacam gizi gitu loh Mbak Bu Besti, kebutuhan nutrisi dalam tubuh. Jadi harus makan sayur. Ini saya masak sayur merah sama jamur, karena sayur merahnya ini cuman sedikit, cuman 2 ler, jadi ini terpaksa saya masak sama jamur. Soalnya kalau terlalu sedikit itu tidak bisa dimasak Mbak Bu Besti, moncot ning wajan gitu loh. Ini sudah saya cuci bersih seperti biasa, bumbunya cuman jahe sama kaldu jamur. Bismillah. Wah, ini cuman 1 lembar saja tapi tak sigar jadi 2 ya Mbak Besti. Bismillah. Kok tidak metu-metu? Oh, sudah. Bismillah. Bismillah. Wah, lali tidak tak irisi. Ini tadi sayurnya wis kadung. Bene. Lupa Mbak Besti. Alah wis kadung. Bene lah. Ceplok pisan. Jan danglingan sekali. Kuahnya langsung berwarna merah Mbak Besti. Bismillah. Wah, moncot Mbak Besti, saking banyaknya. Tak sokkan saja. Kuahnya merah muda ini, cantik sekali.
Oke, Mbak Bu Besti sudah selesai. Ini tak cincangkan dulu bajunya, soalnya gerah sekali Mbak Bu Besti. Oke, saya mau cerita. Jadi paketan saya akhirnya tiba sampai di rumah ibu saya dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Paketan yang saya kirimkan dari rumahnya Pak Bos sekarang sudah sampai, sudah dibongkar sama ibu saya. Jadi kurang lebihnya itu berapa lama ya? Pokoknya saya kirimnya itu dari rumahnya Pak Bos itu kalau tidak salah tanggal 13 Mei, ya kan? Tanggal 13 saya tahu tanggal 13 Mei itu kan tanggal kremasinya Akong tanggal 14, berarti tanggal 14 Mbak Bu Besti, tanggal 14 Mei tanggal 14 Mei diambil sama kurirnya, terus sampai di rumahnya ibu tanggal 2 Juli. Berapa lama itu Mbak Bu Besti? 1 bulan lebih, hampir 2 bulan ya toh, karena memang lewat jalur laut. Kalau paketan kargo itu tuh memang rada lama Mbak Bu Besti. Kalau paketan yang biasa itu tuh lebih cepat karena memang jalurnya beda, anunya beda. Terus saya kargonya itu sama sekali tidak ditahan. Kan kemarin itu rame-rame katanya itu kargo atau barang kiriman TKI dari luar negeri itu tuh ditahan di bea cukai, di pelabuhan kayak gitu, nggak bisa keluar sampai numpuk-numpuk kayak gitu kan ya. Jadi sejak aturan itu diberlakukan, saya itu sudah 2 kali kirim barang. Yang pertama pas waktu sama mantan kemarin ya toh, itu kita gandengan kirim barang karena ada beberapa barang yang mau saya kirimkan pulang ke Indonesia dan dia barangnya nggak terlalu banyak, jadi kardusnya itu masih gelondang. Akhirnya ya separuh barang saya, separuh barangnya dia. Nah itu tuh juga aman, lancar, terkendali, tidak kurang suatu apapun, jadi tidak dibongkar sama sekali dan tidak ditahan. Terus kedua ya sekarang itu, kemarin itu waktu saya kirim dari tempatnya Pak Bos ke tempatnya ibu. Jadi yang penting dokumen-dokumennya itu lengkap, terpenuhi, insya Allah tidak akan ditahan, tidak akan dilama-lama, tidak akan ditumpuk di gudang, jadi langsung dikirimkan ke alamat kita. Dokumen-dokumennya itu apa aja? Dokumen-dokumennya itu adalah foto paspor. Kalau di Taiwan foto ARC. ARC itu kalau di tiap negara mungkin beda namanya, beda jenengnya ya. ARC itu tuh KTP tinggal sementara di sini. Jadi kayak KTP gitu, cuman itu tuh cuman berlaku sepanjang masa kontrak kita di negara tersebut kayak gitu. Kalau di Hong Kong, di Singapura, di Korea, Jepang itu namanya apa saya kurang tahu. Terus kemudian foto KTP orang rumah, jadi yang nampa siapa, yang nompo nanti yang menerima siapa, itu foto KTP. Terus kemudian adalah foto itu apa jenengnya, EKTKLN. Kalau kita kerjanya di sini resmi, itu pasti punya EKTKLN. Susah sekali nyebutnya. EKTKLN itu kayak semacam kartu yang menunjukkan kalau kita adalah benar-benar PMI di luar negeri secara prosedural alias resmi. Yang tidak resmi ya tidak duwe. Nah biasanya yang tidak duwe EKTKLN inilah yang barangnya selalu ditahan di gudang kayak gitu Mbak Bu Besti. Kalau punya EKTKLN, ada paspor, ada KTP orang yang menerima, ada KTP kita di sini, ya lancar jaya terkendali kayak gitu. Cuman itu aja yang yang dibutuhkan Mbak Bu Besti, dan alhamdulillahnya ya saya punya semua jadi lancar terkendali, tapi ya rada lama lah ya tekonya, biasanya 1 bulan nyampe, ini hampir 2 bulan baru nyampe. Kemarin itu saya sudah mau ngeland kargonya, pihak kargonya, kok paketan saya, barang saya kok belum teko-teko kayak gitu. Tapi belum sampai saya ngeland, ternyata ibu saya sudah mengirimkan kabar, ya anakku tercinta, kargonya, paketan kamu sudah datang, kayak gitu. Terus saya minta dibongkar dan divideokan Mbak Bu Besti. Saya mau mendelok apakah ada barang yang hilang. Ternyata tidak ada sama sekali. Jadi saya mengirimkan beberapa tas, beberapa sepatu, beberapa perabotan, beberapa baju, beberapa boneka, beberapa ya semacamnya gitulah Mbak Bu Besti. Itu ternyata semuanya utuh. Oh iya Mbak Bu Besti, ada beberapa barang yang tidak boleh dikirimkan seperti barang-barang elektronik, duit, emas, pokoknya barang-barang berharga itu tidak boleh ya. Nanti ya itu ada alat atau sensornya nanti muni
bunyi, mak titit lah, itulah yang menyebabkan barang kita dibongkar. Jadi lebih baik tidak usah dilesep-dilesepkan semacamnya itu. Ya yang normal-normal saja, kayak macam baju, perabot rumah tangga, sepatu, tas dan segala macamnya kayak gitu. Assalamualaikum. Anu napa ada paketan dari Mbak Dian. Apa di unboxing di sini nggak tahu apa ini. Wah, apa ini? Ada apa? Buat yasinan. Jadi buku, nggak ada tahu buku apa ini penting, buku penting nggak berani buka. Ini buat anak perempuannya besok kalau udah menikah. Ini ada kaos kaki apa ini? Allahu Akbar. Ini apa gitu? Apa gitu nih? Ini apa ya? Ini kaos kaki. Stocking. Masker. Pak kompor gas. Kok enek kompok. Sepeda motor barang iki apa iki? Kompos sepeda motor iki koyo Wah, di sini apa iki? Buka ya, dalamnya apa? Oh, tas cantik. Oh, nanti kalau udah pulang dipakai. Sekarang gimana senjanya ya? Oke. Biasanya macam ini. Apa isinya? Coba apa iki? Iki X enggak segitu. Sepatu. Udah loh iki. Sepatu lah. Iki Sepatu. Isinya sepatu, ini apa lagi nih? Bedak. Bundanya iki ya. Ini sepatu lagi. Ini sepatu dia, Allah, kali milah harga. Tas, dressing. Yang apa lagi? Ini juga tas kecil. Di sini tas ya. Kabur. garun. Emang ada perhiasan ini, apa perhiasan? Biasanya apa itu? Apa ini, Ger? Sini apa ini? KKP. Tahu kecil-kecil apa ini? Ya apa kan gulek-gulek bareng. Allahu Akbar, kayak ngene tiga balik. Jangan. Jaket. Baju itu jaket apa celana. Dinosaurus. Terus udah lihat apa tas nih, ini tas. Blok kata blok nengok banyak. Ini dandang koyo ya. Aku dari ini deh. Helm. Beli helm polisi barang. Oh, apa ini? Gede. Arep balapan motor tril-trilan ya balik. Coba iki. Allahu Akbar, itu motor Tapi jangan tinggi sare. Beh, mati tahu. Hah? Sandal nih. Yang ngik-ngik dia tenggale kan ada angger jani. Yang ngene ya ketukone kaya anak cilik kan. Ya Allah. Induk. Ih, bangga dia. Iya, Beh. Iki kena untuk orang kira-kira anak sing kalong ora iki buku-buku ini buku. Ketok nang ngene ya lihat kok mbah ini. Halo. Nah, Sama dia, Lek. buku-buku. Halo. Oi. Buku. Wah. Pisau. Wah. Lupa nah ini apa-apa. Aduh, manci. Kok mulai pecah nih. Iki buku. Garun. Nah,
Nah, iki manci-manci mas ya aku mati. Ya masak lek balik ya. Jir KKN. Kene yang kok gampang lek noto. Ya manci. Gali nek Mbah Hudi. Ya Allah, ya Allah. Ini belum dibuka ya, diginiin aja biar rapi, nggak usah dibongkar. Boleh. Botol minum. Nah, itu wajan. Pak, mau pergi Pak? Pak, untuk boneka. Boneka, selimut boneka. Ini biarin aja dulu ya, biar rapi. Oh, ya Allah, Allahu Akbar. Ini celana, nggak tahu apa isinya. Biar begini aja nggak usah dibongkari. Biar rapi. Udah habis. Kan udah dulu apa? Udah habis. Ada tutup manci. Udah selesai. Oke, balik lagi ke saya Mbak Bu Besti. Ini saya sambil menggodok sui ciao atau dumpling untuk susu ya Mbak Bu Besti. Setelah makan sayur jaluk dumpling. Saya lungguhnya tidak penak sekali karena ini tuh kursinya itu bisa munyer-munyer kayak gini loh, kayak kursi kantoran gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi kalau dilunggui itu munyer sendiri kayak. Jangan sih benakkan bokong dulu biar penak. Oke, jadi ini saya hari ini punya cerita untuk Mbak Bu Besti karena saya tidak bisa memvideo karena tidak ada di sini ceritanya itu. Jadi saya menceritakan lewat ngoceh. Jadi kalau Mbak Bu Besti tidak suka saya ngoceh, lebih baik daripada ngomel-ngomel di kolom komentar ya toh. Jadi kemarin itu tuh saya pesen online, belanja online sayuran Indonesia. Ada daun pepaya, ada bunga pepaya. Bunga pepaya ini tuh langka sekali Mbak Bu Besti. Jadi begitu ada yang nawarin saya langsung oke kayak gitu. Terus kemudian ada genjer juga. Nah Mbak Bakulnya ini tuh langganan saya. Jadi Mbak Bakulnya ini tuh sudah hafal banget alamat tempat tinggal saya kayak gitu. Masalahnya saya pindah majikan dan Mbak E tidak tahu dan saya belum konfirmasi alamat baru saya kepada Mbak Bakulnya ini. Alhasil sayur-sayuran yang saya pesan itu dikirimkan ke tempatnya Pak Bos Mbak Besti. Dan saya terlambat bilang. Jadi mbaknya itu kemarin ngirim jam 4 sore itu difoto gitu, dituturkan ke saya kalau pesanan saya sudah dikirimkan kayak gitu. Terus saya, aduh Mbak, bukan itu. Saya sudah pindah majikan. Itu alamat majikan yang lama. Kayak mana? Terus untungnya, itu tuh tanpa tagihan Mbak Bu Besti. Jadi saya bilang kepada mbaknya, kalau saya pesen barang yang tanpa tagihan, nanti bayarnya saya transfer kayak gitu. Mbaknya tuh oke-oke aja karena memang sudah langganan dan tidak pernah ada masalah sama kita gitu. Jadi makanya percaya-percaya aja. Terus karena terlanjur dikirim jadi ya piye nah Mbak Bu Besti tidak bisa ditarik. Terus nanti kalau seumpamanya tidak ada yang menerima, itu tuh paketannya bisa balik lagi kepada pengirimnya dan kena denda, sayuran rusak. Jadi 2 kali itu ruginya. Terus kemudian hari ini itu saya menyalakan dering ponsel saya. Biasanya kan saya tidak pernah mengempakkan deringnya kayak gitu toh. Jadi biar tidak berbeki kayak gitu. Hari ini saya empakkan karena sengaja. Biasanya kurir paket di Taiwan itu tuh sebelum mengantarkan barang itu nelpon dulu kayak gitu. Apakah kamu ada di rumah atau tidak? Kalau tidak ada di rumah nanti besok balik lagi kayak gitu. Biasanya seperti itu ya, samalah kayak di Indonesia ya kan. Jadi saya menunggu telepon dari kurirnya itu. Terus kemudian tadi siang itu sekitar jam 10-an atau jam berapa kayak gitu. Pokoknya ya
nggak sampai siang banget. Itu tuh kurirnya nelpon menanyakan kalau saya apakah ada di rumah atau tidak. Terus saya bilang kalau saya sudah tidak tinggal lagi di situ, kayak gitu. Terus gimana? Saya bilang begitu kan sama kurirnya. Kurirnya bilang ya sudah kalau begitu dikirim balik kepada pengirimnya saja. Saya bilang jangan dulu. Terus saya tanya apakah bos saya ada di rumah. Dia bilang ada. Yo wes, saya mau ngomong sebentar sama Pak Bos. Saya bilang seperti itu ke kurirnya. Jadi HP-nya kurirnya itu dikasihkan ke Pak Bos. Terus saya bilang sama Pak Bos kalau saya itu dikirimi paket oleh teman saya, tapi teman saya tidak tahu kalau saya sudah tidak tinggal di situ lagi, kayak gitu. Dan Pak Bosnya itu kalau ngirim ke sini ini tuh terlalu jauh Mbak Bu Besti, dan bukan areanya dia. Jadi kalau seumpamanya mengeterkan ke sini, dia otomatis harus nambah biaya operasional. Jadi kayak nambah bensin ya kan. Dan biaya operasionalnya itu kan wes di pas ya sama perusahaan, kan nggak mungkin dia mau rugi ya kan. Jadi itu walaupun ongkirnya sama, tapi setiap wilayah itu kayaknya setiap kecamatan itu tuh sudah ada orangnya masing-masing nanti yang mengeterkan siapa kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Kalau bukan wilayahnya ya nggak mau, karena harus nambah biaya operasional kayak gitu. Terus akhirnya saya bilang ke Pak Bos, Pak Bos nitip dulu di situ, nanti teman saya akan ngambil. Saya punya teman di situ. Terus Pak Bos bilang gini, kan enggak deng, Pak Bos nanya, teman kamu namanya siapa? Saya bilang namanya Ati, terus tinggalnya di dekat taman kayak gitu. Jadi semua TKW di Indonesia itu namanya di sini Ati, Mbak Bu Besti. Karena nama yang gampang dipanggil. Jadi sebenarnya namanya itu kan bukan itu, cuman nama yang gampang dipanggil itu. Karena orang Taiwan itu tidak bisa menyeluk nama kita yang asli. Terus kemudian Pak Bos itu bilang, loh bukannya temanmu yang itu sudah pulang ke Indonesia? Saya bilang bukan yang itu, satunya lagi. Saya bilang seperti itu. Terus Pak Bos bilang, oh ya udah kayak gitu. Jadi Pak Bos nampani. Karena tidak ada tagihan, jadi saya tidak punya utang kepada Pak Bos ya kan. Terus sama Pak Bos ditampani, disimpankan. Terus kemudian saya telepon teman saya yang biasanya kita ketemu kalau pas buang sampah itu loh Mbak Bu Besti. Jadi saya bilang ke mbaknya kalau saya ada paketan tapi terlanjur dikirim ke situ, daripada nanti dikirim ke sini terus rusak karena lama di perjalanan dan ini musim panas dan kemarin itu tidak pakai jasa kulkas. Jadi sayurnya itu tak kasih no temanku, tak kasih no gratis, tagihannya semuanya sembarang saya yang bayar kayak gitu. Tapi ambillah di tempatnya Pak Bos kayak gitu, karena alamatnya kan di situ. Terus mbaknya itu oke aja. Terus begitu mbaknya sudah nyampe di tempatnya Pak Bos, saya nelpon Pak Bos kalau teman saya sudah menunggu di depan pintu karena bel pintunya itu tidak berfungsi Mbak Bu Besti, rusak dan tidak ditandani kayak gitu. Terus kemudian udah dikaitkan teman saya, ya udah teman saya pulang kan. Terus kemudian Pak Bos itu ngelain saya kalau beliau itu bilang kalau barang saya itu, sayurannya itu sudah dikekkan ke teman saya. Terus saya bilang ya terima kasih kayak gitu kan ya. Terus kemudian saya basa-basi Mbak Bu Besti menanyakan pohon cabai saya ya kan. Kan kalian itu sering menanyakan di kolom komentar dan di DM, Mbak cabenya bagaimana, pohon cabenya bagaimana. Terus begitu saya tanya seperti itu, selang 1 menit atau 2 menit kayak gitu tuh Pak Bos ngirim foto cabai saya Mbak Bu Besti. Ya Allah, dan 2 hati sekali, uahnya merah-merah Mbak Bu Besti dan matang-matang itu loh. Padahal selama saya tinggal di situ itu ya nguli-nguli cabai itu tidak modot blas, tidak megek blas, tidak metu blas, ada bunganya tapi begitu bunganya mekar itu langsung gogrok gitu loh, tidak jadi buah gitu. Kalaupun jadi buah itu paling jadi buah lekas muntup-muntup kayak gitu, jatuh kena hama kayak gitu. Tapi ini tuh buahnya itu benar-benar dadi dan banyak sekali dan merah semua Mbak Bu Besti. Bayangno, siapa yang tidak sakit hati selama saya di situ tak uli-uli tidak megek blas, bosok ditinggal malah dadi kayak gitu. Terus karena melihat buah cabenya yang seperti itu, saya kan kemecer ya Mbak Bu Besti.
Terus saya itu ya basa-basi bilang sama Pak Bos kalau Pak Bos tanggal sekian saya itu libur, apakah boleh saya main ke situ untuk metik cabenya kayak gitu kan ya. Terus lama banget mungkin sekitar 1 atau 2 jam lebih itu nggak dibalas sama Pak Bos. Saya pikir Pak Bos itu tidak berkenan kalau saya itu main ke situ kan ya. Yo mungkin beliau itu ada acara kayak mungkin beliau itu mau mendaki gunung lewati lembah atau apa kayak gitu kan saya nggak tahu ya toh. Terus kemudian itu pas waktu saya tidur siang, beliau itu telepon Mbak Bu Besti. Jadi di sini tuh ada istirahat siang. Sebenarnya itu dari dulu ada, cuman Mak Deku itu tidak mau kalau disuruh tidur siang itu katanya itu membosankan dan bikin bokong panas. Tapi sama anaknya itu diseneni akhirnya boleh tidur siang. Nah pas tidur siang itu Pak Bos telepon karena saya sudah selesai dengan kurir paketnya itu, jadi dering ponsel saya itu saya senyapkan lagi, jadi tidak dengar. Terus kemudian setelah saya bangun saya mendelok tilaknya itu kan Pak Bos telepon. Jadi ini saya mau telepon balik ada apa? Apakah memang saya diperbolehkan main ke sana atau tidak? Saya belum tahu Mbak Bu Besti. Jadi ini saya mau telepon balik kayak gitu. Kalian kan pengennya kayak gitu kan ya? Telepon balik kayak gitu kan ya? Sebenarnya itu bukan saya tidak mau Mbak Bu Besti, cuman kan di sini itu nggak sama dengan kayak di Indonesia. Kita itu kalau bertamu ke tempatnya orang itu tuh harus bikin janji dulu kapan bisanya, jam berapa, dan harus tepat waktu. Misal jam 10 janjiannya, iya tepat jam 10 pas, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih ya datang. Nggak kayak di Indonesia bilangnya jam 10 nanti jam 2 baru datang kayak gitu, nggak gitu Mbak Bu Besti di sini. Jadi janjiannya itu kalau seumpamanya jam 10 ya jam 10, hari Senin ya hari Senin kayak gitu. Karena apa, nanti kalau sudah beda jam yang diajak janjian itu ya punya acara lain lagi kayak gitu. Ya sembuh acara ini rebahan atau gelundang-gelundung di atas kasur. Pokoknya ya kalau janjiannya jam segitu ya jam segitu, kagak boleh molor-molor kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi ini saya mau menelpon Pak Bos dulu. Tapi sebelumnya saya mau mengentas dumpling saya dulu, nanti takutnya blondet gitu. Oke Mbak Bu Besti, sudah saya entas dumplingnya, sudah saya kekkan susu. Sekarang saya mau menelpon Pak Bos Mbak Bu Besti. Tuh. Tapi dijawab atau tidak ya? Soalnya takutnya nanti beliau sibuk. Tuh. Tuh Mbak Bu Besti, kelihatan tidak? Tuh. Pohon cabenya delok lah lek duadi kaya ngono kuwi Mbak Bu Besti jan tidak mengkakat sekali. Saya klik ya. Tuh pohon cabenya delok lah. Merah-merah banget tuh. Dan tinggi sekali. Jan, padahal tak tunggui dulu itu tidak megek blas, sekarang malah kaya ngene. Jan, sakit hatiku melihat pohon cabai ini kayak gini Mbak Besti jan, tidak umum sekali. Oke, sekarang saya mau menelpon Pak Bos, nggak tahu diangkat atau tidak. Kalau tidak diangkat kalian jangan kuciwo ya. Wei, 老板，有。哦，哦。洼地啊，就是那个什么。我现在这个今天拿东西那个洼地啊，跟你同行啊，我这几天叫他过来拔好，或是我把这个辣椒拔了以后，先拿给他，他晒干，然后你有空再跟他拿。好 ，OK， 好，没问题。好吧。好 ，OK。有一些还没有红，但是有一些已经红了。好。红在那个树上都快干了。所以先拔一些好的先。好，没问题。好 ，OK。好 ，OK。你在那边很好吗？很好。很好。好，那就好。好。那就这样子了。好 ，OK， 好。拜拜。没有。我看，我如果摘好的话，我跟你讲，你叫那个挖地快来拿。好 ，OK， 好 ，OK。好 ，OK。还有一些新的，还有一些还没有红，可以拔是吧？都可以。都可以是吧？嘿。好，知道了。好 ，OK， 好，谢谢老板。好，拜拜。Barusan numplek kameraku Mbak Bu Besti. Oke, ini tadi saya sudah menelpon Pak Bos ya toh.
Jadi ternyata tanggal tersebut beliau tidak bisa karena beliau mau ada perjalanan ke Beijing kayak gitu ya. Jadi bukan kok saya tuh tidak mau bersilaturahmi dengan Pak Bos atau berkunjung ke sana, itu bukan. Tapi memang beliau itu sebelum saya pindah, beliau itu bilang kalau beliau bakal jalan-jalan ke luar negeri, bakal holiday ke luar negeri karena selama 10 tahun terakhir, jadi pas waktu nenek sama Simbah itu, Mbah Lanang, Mbah Wedok itu tinggal di tempatnya beliau, itu tuh beliau tidak bisa kemana-mana karena harus jagain beliau berdua kayak gitu. Gitu. Jadi Akong sama Ama itu sama Nenek kan pulang dari Amerika itu tahun 2015 Mbak Bu Besti. Nah, selama tahun 2015 sampai tahun 2025 itu tuh Pak Bos itu kalau seumpamanya ndak kerja pas waktu beliau belum pensiun ya. Jadi waktu beliau itu tidak bekerja, beliau itu di rumah aja untuk bantuin kita jagain mbahnya berdua. Mbah Lanang, Mbah Wedok. Paham kan maksud saya? Jadi, beliau itu kayak menekan keinginan pribadi untuk jalan-jalan. Nah, karena Simbah berdua sudah berpulang semua dan Pak Bos itu sudah tidak punya tanggungan lagi kecuali kakaknya yang ada di panti jompo. Kalau kakaknya yang di panti jompo itu kan kalau seumpamanya ada apa-apa kan ada dokter, ada susternya di sana, jadi nggak terlalu mengkhawatirkan, beda sama mbah-mbah kalau di rumah. Kalau ada apa-apa kan kita tetap harus bertanya sama majikan ya kan, tidak bisa memutuskan sendiri kayak gitu. Jadi karena berhubung sudah tidak punya tanggungan lagi, jadi Pak Bos itu kayak modelnya itu kayak mau membalas keinginan pas pengen keluar negeri tapi tidak bisa itu loh Mbak Bu Besti. Jadi beliau itu mau menghabiskan masa tuanya untuk jalan-jalan kayak gitu. Memang orang sini tuh seperti itu. Waktu masih muda itu mereka nabung, kerja kayak gitu, kerja bagai kuda. Jadi kayak ndak enek kesel segala kerjaan dikerjain kayak gitu. Untuk menghasilkan uang yang banyak ditabung. Begitu tua ya kayak gitu, enjoy, mau jalan-jalan ke luar negeri, mau ngapain kayak itu santai gitu loh, menikmati masa pensiunan kayak gitu. Jadi Pak Bos itu seperti itu, dan ini tuh beliau mau ke Cina Mbak Bu Besti, ke situ. Jadi saya tidak bisa, kalau seumpamanya saya ke sana ya tidak ada uang, tidak ada yang membukakan pintu. Terus ini tadi Pak Bos bilang karena cabenya itu sudah merah semua dan sudah hampir kering di pohon, Pak Bos itu inisiatif mau memetikkan untuk saya. Jadi dipetii, dipanen nih sama Pak Bos, terus kemudian dititipkan di tempatnya teman saya tadi yang ngambil sayuran di tempatnya Pak Bos tadi loh Mbak Bu Besti, mau dititipkan ke situ. Jadi kalau seumpamanya saya ada waktu ya suruh ngambil di tempatnya teman saya itu, kalau seumpamanya libur terus mau ngambil kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Terus saya bilang ya iya nggak apa-apa kalau seumpamanya bisanya seperti itu ya wes kayak gitu, saya kan nggak bisa memaksa ya kan. Terus kalau dijarkan nanti takutnya selak bosok kayak gitu. Terus tadi Pak Bos juga tidak lupa bertanya apakah keadaan saya di sini baik-baik, maksudnya ini ya apakah semua orang yang ada di sini itu baik kepada saya bilang sangat baik kayak gitu. Jadi tadi pas ditanya saya bilang hanhao itu tuh saya bilang kalau orang-orang di sini itu semuanya baik kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi beliau menanyakan kabar saya di sini apakah oke atau tidak, saya bilang sangat baik kayak gitu. Wes ngono yo. Jadi sekarang kalian sudah tidak penasaran lagi kenapa saya kok tidak main ke tempatnya Pak Bos dan kenapa saya tidak menelpon. Ya saya menelpon sebenarnya, tapi kan tidak semuanya itu harus di-share ke publik ya kan. Jadi yes begitulah Mbak Bu Besti. Wes kayak gitu saja, saya luwe dari tadi ngomong terus. Hari ini nggak ada konten masak, nggak ada konten madang. Masaknya ada deh yang masakin susu, tapi kalau konten madang stop dulu karena sisa sayuran saya di kulkas itu sak cenil itu numpuk. Saya mau makan, mengentekkan itu dulu biar tidak mubazir, biar tidak rusak di kulkas. Oke Mbak Bu Besti, terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga kita semua dimanapun berada diberahi umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal melimpah serta barokah. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.